Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini anak-anak soleh dan soleha? Tetap semangat ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, ya Ustadz mengajak kepada anak-anakku untuk senantiasa membiasakan berdoa sebelum belajar agar kegiatan belajar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami pelajaran. Karena sekuat apapun, serajin apapun kita belajar, tetap pemahaman itu yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anakku sekalian, oke, kita masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jadi anak-anak sekalian, kita pada hari ini akan belajar tematik, ya. Kita akan belajar muatan matematika. Ya. Judul materi kita pada hari ini, ya. Nah, jadi kita masih berada pada tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, jadi anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah tentang pertama pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Ya, bilangan antara 1000 sampai 10.000. Kemudian yang kedua, pengurangan dengan teknik dengan meminjam, ya teknik meminjam. Bilangan antara 1000 sampai 10.000. Ya, sebelum Ustadz menjelaskan materi ini, ya, kembali Ustadz ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ya, setelah insya Allah nanti anak-anakku menyimak penjelasan ini, diharapkan kalian mampu pertama melakukan pengurangan dengan teknik tanpa meminjam, bilangan 1 sampai dengan 10.000. Yang kedua, kalian mampu melakukan pengurangan dengan teknik meminjam, bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Nah, dan yang ketiga, ya, kalian mampu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan ya pengalaman hidup sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Dan yang terakhir adalah diharapkan kalian mampu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan dengan teknik meminjam bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Ya, baik. Nah, anak-anakku sekalian, kita mulai masuk pembelajaran. Simak baik-baik ya. Nah, kembali Ustadz ingatkan adab-adab dalam belajar, ya. Ya, sekarang kita masuk pada materi pengurangan tanpa teknik meminjam. Ya, anak-anakku sekalian, melakukan pengurangan pada dasarnya memahami konsep dasar pengurangan itu sama dengan juga konsep dari penjumlahan. Ya, yang pertama adalah kalian harus mengetahui nilai tempat. Ya. Nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, itu konsep dasar yang harus kalian ketahui untuk memudahkan melakukan penjumlahan dan pengurangan. Ya, di kelas 2, di kelas 1 dan kelas 2, kalian sudah belajar dasar-dasar pengurangan. Ya, hanya mungkin bilangannya masih puluhan, masih ratusan. Ya, sekarang kita belajar bilangan antara 1000 sampai 10.000. Nah, Ustadz akan kasih contoh anak-anakku sekalian. Ya, sama dengan penjumlahan, ya, menyelesaikan soal-soal pengurangan itu bisa dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Ya, ini ada contoh soal yang menyelesaikan soal pengurangan ya dengan cara bersusun panjang. Misalnya 3.456 dikurang 2.334 ya. Jadi 3.456 dikurang 2.334. Ya. Nah, di cara pengurangan bersusun panjang ini pertama kita jabarkan dulu ya. Ya,
Kita jabarkan, uraikan dulu masing-masing bilangan tadi menjadi bentuk panjang. Jadi 3.456 sama dengan 3.000 ditambah 400 ditambah 50 ditambah 6. Sudah mengerti ya? Jadi 6 satuan, 5 puluhan, 4 ratusan, dan 3 ribuan. Nah, yang di bawah juga ya, 2.334 ya. Ini Ustadz perbaiki dulu ya. 2.334. Ya. Nah, ini bentuk panjangnya 2.000 tambah 300 tambah 30 tambah 4. 4 satu satuan, 3 puluhan. Kemudian ratusannya 3 ratusan. Berapa ribuan, anak-anak? 2 ribuan. Ya, jadi ini sudah kita dapatkan bentuk panjangnya. Sekarang tinggal kita melakukan pengurangan. Ya, anak-anakku sudah tahu ya cara mengurang ya. Ya, 6 dikurang 4. Ya, 6 dikurang 4. Ya, 6 di kepala, kemudian kita kurang 4. Ya, atau jari tangan kita misalnya 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian kita kurang 4. Kita tutup ya. 1, 2, 3, 4. Berapa tersisa anak-anakku? Ya, berapa yang tersisa? 2, ya. Ya, yang tersisa adalah 2. Ini ada Pak Guru perbaiki ya. Ya, jadi 6 kurang 4 itu sama dengan 2. 6 satuan dikurang 4 satuan sama dengan 2 satuan. Jadi kita tulis 2 ya. Kemudian berikutnya 50-an ya dengan 30-an. 50-an, 30-an, 5 dikurang 3 hasilnya berapa anak-anak? 5. Ya, ini 5 kita kurang 3. 1 2 3. Ada berapa? Sisa berapa? 2. Ya, berarti 20-an. Kita tulis 20-an. Kemudian 400-an, ya, 400-an dikurang 300-an. 4, ya ini 4 dari tangan kita. 4 kurang 3. 1, 2, 3. Sisa berapa? 1, ya. Jadi 400-an kurang 300-an itu sama dengan 100-an. Ya, kemudian yang terakhir 3 ribuan dikurang 2 ribuan. 3.000 kurang 2.000 ya. 3 ribuan kurang 2 ribuan. 3. Ya, coba lihat 3. Nih, Ustaz, ya di tangan kita 3. Kemudian kita tutup 2. Kurangi 2. 2. Sisa berapa? Sisa berapa anak-anak? Sisa 1. Jadi 1 ribuan. Ya, jadi hasil pengurangannya di sini adalah 1.122. Ya. 1.122. Ya. Ya, ini ya, ini hasilnya. Anak-anakku sekalian ya. 1.122. Bagaimana? Kalian sudah mengerti? Oke, sekarang kita melihat contoh berikutnya dengan pengurangan, cara pengurangan bersusun pendek. Ya, cara pengurangan bersusun pendek ini nanti akan banyak kita pakai ya. Jadi coba kita perhatikan. Coba lihat ya. Pengurangan bersusun pendek. Contoh, 3.456 dikurang 2.330. Berapa hasilnya? Ya, berapa hasilnya? Caranya anak-anakku sekalian, kita lihat satuannya dulu ya. 6 satuan kurang 0 ya. 6 dikurang 0. Nah, dikurang 0 berarti tidak ada pengurangnya ya. Nah, berarti kalau begitu tetap 6 ya. Gimana, sudah mengerti? Kemudian 50-an dikurang 30-an. Nah, 5 kurang 3. Tadi kita sudah ada soal yang mirip ya. 5 dikurang 3 itu sama dengan berapa? 2. Iya, pintar anak-anakku. Ya, anak soleh dan solehaku pintar ya. Kemudian 4 dikurang 3. Ya, 4 dikurang 3. 1, 2, 3. Sisa berapa? 1. Jadi 400-an kurang 300-an, hasilnya 100-an. Jadi 1. 3 kurang 2. Ya, 3 dikurang 2, sisa 1. 3 ribuan, kurang 2 ribuan sama dengan 1 ribuan. Berarti
3.456 dikurang 2.330, hasilnya adalah 1.120. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Kalian sudah mengerti ya? Oke. Kita lanjut ya. Masih semangat ya. Masya Allah. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan soal cerita permasalahan sehari-hari ya yang berhubungan anak-anakku sekalian dengan ya pengurangan tanpa teknik meminjam. Nah, ini contoh. Seorang pedagang membeli sebanyak 2.957 ya butir telur ya, dan sebanyak 1.704 butir itu telah terjual ya. Itu telah terjual. Ya, jadi seorang pedagang membeli sebanyak 2.957 butir telur dan sebanyak 1.704 butir telur telah terjual. Pertanyaannya, berapakah telur yang belum terjual? Nah, atau biasa ada soal, berapakah sisa telur yang belum terjual? Ya, jadi anak-anakku sekalian, membedakan soal penjumlahan dan pengurangan itu bisa kita lihat dari soalnya. Ya, kalau misalnya bukan soal cerita, kita lihat dari tandanya. Kalau penjumlahan tanda tambah, kalau pengurangan tanda kurang ya, operasinya ya, operasi penjumlahannya. Tapi kalau soal cerita kita lihat, kalau soal penjumlahan itu biasanya berapakah jumlah ya, berapakah hasil penjumlahan, berapakah total. Nah, itu penjumlahan. Tapi kalau pengurangan biasa itu banyak pakai kata-kata sisa. Berapakah sisa? Ya, berapakah sisa? Ya, atau seperti ini ya, misalnya ada telur dijual yang ditanyakan berapakah yang belum terjual. Nah, itu soal pengurangan. Jadi anak-anakku harus tahu ini ya, karena jangan sampai soal ceritanya pengurangan tapi penyelesaiannya penjumlahan. Nah, ini biasa Ustaz dapati ya sebagian anak-anak karena tidak paham soal ceritanya pengurangan tapi dia selesaikan dengan penjumlahan, ya tidak cocok. Nah, baik, kita lihat bagaimana cara kerjanya. Ya, jadi anak-anakku sekalian, caranya kita buat bersusun pendek, ya, dengan cara susun pendek ya. 2.957 dikurang 1.704. 7 kurang 4, 7 satuan dikurang 4 satuan. 7 ya. Coba jari tangan anak-anakku 7, kita kurang 4. 1, 2, 3, 4. Sisa berapa? Sisa berapa anak soleh soleha? Sisa berapa? 3 ya, sisa 3. Ya, jadi kita tulis 3 satuan di bawah kolom satuan. Ingat ya. Kemudian di kolom ratusan, kolom puluhan ada 50-an, 0 puluhan, kurang 0 puluhan. Ya, ini gampang. 5 kurang 0, 5 ya. Bilangan apapun dikurang 0 itu sama dengan bilangan itu sendiri. Ingat itu anak-anak ya. Tidak usah terlalu banyak pusing-pusing pikir. Bilangan apapun dikurang 0 sama dengan bilangan itu sendiri. 10 kurang 0, 10. 20 kurang 0, 20. 1 miliar kurang 0, 1 miliar. Ya. Ya. Kemudian kita lihat di kolom ratusan. 9 ratusan dikurang 7 ratusan. 9. Ya. Ini ada 9 dari tangan Ustadz. Coba lihat. Kita kurang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisa berapa? Sisa berapa anak soleh? Soleha? Sisa 2. Ya, pintar. Sisa 2 ya. Sisa 2. Nah, sekarang 2 kurang 1. Ini gampang. 2 dari tangan kita kurang 1. Sisa berapa? 1. Jadi di ribuannya 2 ribuan. Kurang 1 ribuan sama dengan 1 ribuan. Jadi hasilnya 1.253. Bagaimana? Insya Allah paham ya? Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita masuk pada pembahasan pengurangan dengan teknik meminjam. Ya, pengurangan dengan teknik meminjam. Jadi kalau penjumlahan itu teknik menyimpan, kalau pengurangan ingat meminjam. Ya, kalau meminjam apa namanya meminjam? Berarti dia kurang. Karena dia kurang dia pinjam. Ya, dia berutang. Ya, kita ada uang, kalau uang kita lebih kita simpan. Ya,
kalau uang kita kurang, kita pinjam. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau meminjam itu berhubungan dengan pengurangan. Menyimpan berhubungan dengan penjumlahan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, anak-anakku sekalian. Ya. Oke, ini ada Ustadz kasih contoh soal. Ya. Ada Ustadz kasih contoh soal. Jadi kita selesaikan dulu pertama sama dengan yang tadi. Pengurangan bersusun panjang. Pengurangan bersusun panjang. Ya. Pengurangan bersusun panjang. Ya, anak-anakku sekalian, ya. Ini ada soal 6.798 dikurang 3.359. Ya, dikurang 3.359. Ya, kalian sudah tahu ya cara membuat jadi bentuk panjang. 6.798 sama dengan 6.000 ditambah 700 tambah 90 tambah 8. 3.359 sama dengan 3.000 ditambah 300 ditambah 50 ditambah 9. Ya, caranya sama dengan yang tadi. Kita kurang. Nah, coba sekarang lihat ya. 8 dikurang 9. 8 kurang 9. Bisa atau tidak anak-anak? 8 dengan 9. Yang mana paling besar? 9. Ya. 8 lebih kecil dari 9. Ya. Ini 8 tidak bisa dikurangi 9. Ya, karena apa? Dia lebih kecil. Ya, dari 9. Terus bagaimana Ustadz kalau dia lebih kecil? Nah, ini biasa Ustadz dapati, banyak di antara anak-anak kalau dapat soal begini, caranya dia kurang dari bawah, 9 kurang 8. Ya, dia kasih ini 9 dikurang 8, hasilnya 1. Jadi 8 kurang 9 itu 1. Itu tidak benar ya. Tidak tepat anak-anakku sekalian ya, tidak begitu caranya. Jadi bagaimana caranya? Kita pinjam. Ya, karena di sini kurang, kita pinjam dari puluhan. Ini kan 8 satuan. Ya, dikurang 9 satuan. Karena tidak bisa kita pinjam ya dari puluhan. Kita ambil 1 puluhan. 1 puluhan itu sama dengan 10. Ya, 1 puluhan itu sama dengan 10. Nah, jadi kalau begitu kita jumlahkan 10 tambah 8 sama dengan 18. Ya, akhirnya kan dia lebih besar kan? Berarti 18 dikurang 9. Ya, 18 kurang 9. Kira-kira berapa anak-anakku sekalian ya? Mungkin kalau pakai jari tangan agak sulit. Ya, ini Ustadz ajarkan ya. Kira-kira mungkin bagaimana? Ini salah satu cara Ustadz. Ya, mungkin ustazah kalian punya cara yang lain, tapi Ustadz kasih satu contoh ya. Bagaimana menyelesaikan soal-soal pengurangan tanpa menggunakan tangan kita. Jadi tangan kita kan hanya 10. Ini ada 18. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya, Ustadz pakai cara dengan sistem garis. Ya, nah, ini contohnya ya. Misalnya 18 kurang 9. Ya, jadi caranya anak-anakku buat dulu 8 ya, garis seperti ini ya. Ya, 8 garis kayak angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 18. Ya, sampai 18. Nah, setelah itu anak-anakku kurangi ya 18 ini, coret 9 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini ada 9 garis yang kita sudah coret. Sekarang lihat berapa garis yang masih tersisa. Ya, berapa garis yang masih tersisa. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, pintar. Nah, kalau begitu 18 dikurang 9, berapa hasilnya anak-anak? Berapa hasilnya? 9. Ya, 9. Silahkan kalian juga lakukan ya untuk bilangan lain ya. Ya, untuk bilangan lain. Nah, jadi ini satu contoh anak-anakku sekalian bagaimana kita mendapatkan hasil pengurangan tanpa menggunakan jari tangan kita, tapi dengan cara garis. Silakan nanti praktekkan ya. Oke, kita lanjut. Ya, anak-anakku sekalian, kita lihat kembali soal yang tadi. Ya. Jadi kita sudah dapat 18 kurang 9 sama dengan 9. Sekarang kita lihat puluhannya. 90 dikurang 50. Nah, hati-hati. Di sini biasa banyak anak-anak langsung dia kurang. Oh, 30 hasilnya ya. 90 kurang 50
9 kurang 5, ya. 9 kurang 5 ini 9. Dikurang 5, hasilnya berapa? 4. Langsung dia tulis 40. Nah, itu belum tepat anak-anakku ya. Ingat tadi kita sudah pinjam 1 di sini. 1 puluhan. 1 puluhan itu 10. Ya, kalau begitu berarti di sini harusnya 90 dikurang 50 dikurang 10. Ya, dikurang 10. Ya, jadi 90 ini atau 90 ini karena sudah dipinjam 1, hasilnya 80. Ya, dipinjam 1 puluhan atau 10, hasilnya 80. Bagaimana? Sudah mengerti ya? Kenapa di sini 80? Karena tadi sudah dipinjam 1 puluhan atau 10. Jadi 90 kurang 10, 80. Nah, berarti kalau begitu sisa 80 dikurang 50. Hasilnya 30. Ya, 8 kurang 5 itu 3. Jadi 80-an kurang 50-an sama dengan 30-an. Bagaimana? Sudah mengerti? Ya, sekarang kita lihat ratusannya. Nah, tidak ada masalah ya. 7 dikurang 3, 700-an dikurang 300-an. Itu sama dengan 400-an, 400. Terakhir, 6 ribuan dikurang 3 ribuan sama dengan 3 ribuan, 3.000. Jadi hasilnya 3.439. Bagaimana? Sudah mengerti? Ya, oke. Sekarang kita masuk ya, anak-anakku sekalian, pada cara pendek. Ya, 5.375 ini contoh ya, dikurang 1.226. Ya, 5.375 dikurang 1.226. Nah, ini caranya ya. Jadi kalau ada pengurangan begini, buat susun pendeknya seperti ini, tinggal dipindahkan ya. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat caranya. 5 satuan dikurang 6 satuan. 5 lebih kecil dari 6. Berarti tidak bisa. Ya, tidak bisa dikurang. Kalau begitu kita pinjam dari puluhannya. Ya, 1 puluhan. 1 puluhan itu 10 tambah 5. Hasilnya 15. Jadi anak-anak bertanya, dari mana dapat ini Ustadz 15? Dari 1 puluhan yang dipinjam, ya, itu 1 puluhan sama dengan 10 ditambah 5. 10 tambah 5 berapa? 15. Ya, berarti kalau begitu kita sudah bisa kurang. 15 dikurang 6, ya. 15 dikurang 6. Pakai cara yang tadi, buat garis-garis 15. Kita kurangi 6, kita coret 6. Sisa berapa? Silakan anak-anakku coba. Itu hasilnya nanti 9. Ya, silakan buktikan ya, hasilnya nanti 9. Berarti 15 kurang 6 sama dengan 9. Ya, sama dengan 9. Nah, sekarang kita lihat puluhan. 7 dikurang 2. Ya. Ya, tadi 7-nya ini kan sudah dipinjam 1 puluhan. Ya, ini bisa kita buat dalam bentuk seperti ini ya. Kita kasih kurang 1. Artinya nanti ini 7 dikurang 1 ya. Jadi 7 ya, 7 dikurang 1 karena kita sudah pinjam, jadi dia kurang 1. Nanti pengurangannya bukan 7 kurang 2. Ingat, ada dipinjam 1 puluhan. Berarti nanti hasilnya 7 puluhan dikurang 1 puluhan itu sama dengan 6 puluhan. 6 puluhan dikurang 2 puluhan sama dengan 4 puluhan. Jadi 7 kurang 1 kurang 2 sama dengan 4. Bagaimana? Anak-anakku sudah mengerti? Ya, kalau yang setelahnya ratusannya dan ribuannya sudah mudah ya. 3 kurang 2, 1. 5 ribuan kurang 1 ribuan sama dengan 4. Jadi 5.375 dikurang 1.226, hasilnya adalah 4.149. Bagaimana anak-anakku? Anak soleh-solehaku, insya Allah tidak susah ya. Matematika itu Ustadz kasih tips ya, bahwa matematika itu kalau kita mau paham bukan dengan dihafal, tapi banyak latihan soal agar kita paham. Ya, jadi bukan sekedar menghafal rumus, tapi harus banyak latihan soal agar kita paham. Ya, jadi kalau anak-anakku mau memahami soal-soal matematika, matematika itu harus banyak latihan soal, bukan dengan dihafal. Ya. Terakhir, anak-anakku sekalian, kita lihat contoh soal cerita. Ya, pengurangan dengan teknik meminjam. Misalnya,
di perpustakaan ya. Ada 5.375 ya buku ya. Kemudian buku yang dipinjam, ingat ya, buku yang dipinjam berarti kalau dipinjam kurang ya. Kalau misalnya kita punya uang 10.000 dipinjam sama teman 5.000, uang kita bertambah atau berkurang anak-anak ya? Berkurang ya. Nah, jadi misalnya di perpustakaan ya, itu ada 5.375 buku ya, kemudian buku yang dipinjam para siswa sebanyak 1.226 buku. Berapakah buku yang masih ada di perpustakaan? Ingat ya, berarti ini soal pengurangan. Berapakah buku yang masih ada di perpustakaan? Kita lihat dari soalnya dipinjam, kemudian ini sisa buku ya, sisa buku. Nah, caranya kita pakai dengan cara bersusun pendek. 5.348 kurang 1.266 ya. Nah, ini bukan 1.266 ya, 1.226 ya. 1.226 ya. Nah, ini Pak Guru ganti ya. Ini soalnya yang Pak Guru ganti ya. Ya. Soalnya Pak Guru ganti. Ah, coba. Ini sudah cocok ya. Jadi 5.348 dikurang 1.266. 8 satuan kurang 6 satuan mudah, 2 ya. Nah, yang masalah di sini 4 puluhan dikurang 6 puluhan. 4 lebih kecil dari 6, jadi nggak bisa dikurang. Bagaimana caranya? Pinjam ya. 1 ya, ratusan, pinjam 1 ratusan dari ya kolom ratusan ya. Pinjam berarti 100 ditambah 40 ya, 1 ratusan ditambah 4 puluhan itu sama dengan 14 puluhan. Ya, jadi 1 ratusan tambah 4 puluhan sama dengan 14 puluhan. Berarti 4. Jadi di sini sudah bisa dikurang. 14 dikurang 6. Nah, silahkan kalian pakai ya dengan cara garis-garis itu ya. 14 dikurang 6 itu sama dengan 8. Ya, sama dengan 8. Ya, sama dengan 8. Atau bisa kalau 14 kurang 6, berapa ditambah 6 sama berapa ditambah 6 sama dengan 14. Ya, berapa ditambah 6 sama dengan 14 itu hasilnya 8. Ya, kalau anak-anak tidak mau repot-repot, dan ini alhamdulillah Ustadz sudah ajarkan, sudah praktekkan, banyak anak-anak murid yang pernah Ustadz ajar itu merasa lebih mudah ya dengan cara buat garis-garis, kemudian dicoret, buat 14 garis, kemudian coret 6 garis, hasilnya itu 8 ya, 8. Jadi 8 puluhan. Kita lihat di sini di ratusan. Ingat, ini tadi sudah diambil 1 ratusan. Berarti kalau begitu dia sudah berkurang. 3 ratusan dikurang 1 ratusan itu hasilnya 2 ratusan. Ya, 2 ratusan. Jadi kalau begitu 2 dikurang 2 itu sama dengan 0. Ya, atau 3 dikurang 1 ya, karena kan sudah diambil 1 di sini ya. 1 ratusan dikurang 2 sama dengan 0. Nah, terakhir 5 ribuan dikurang 1 ribuan sama dengan 4 ribuan. 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 5.000 ya, 4.082. Bagaimana anak-anak soleh dan solehaku? Insya Allah sudah paham ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan pada ustadz dan ustazah kalian. Demikian pembahasan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat anak-anakku agar paham materi kita. Insya Allah tidak ada yang sulit kalau kita mau bersungguh-sungguh belajar. Ya, demikianlah anak-anak soleh dan solehaku. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jazakumullah syukran wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.